Jalannya roda pemerintahan di Bogor setelah kemerdekaan tidaklah semulus yang diperkirakan banyak pihak. Terjadinya masa transisi atau kekosongan kekuasaan memicu terjadinya banyak aksi kekerasan di sejumlah daerah. Aksi kekerasan yang dilakukan pendukung Republik terhadap warga Indo-Eropa dan pihak yang dituding pro-Belanda. Seperti misalnya peristiwa Gedoran Depok pada 7 Oktober 1945 memicu aksi-aksi kekerasan lainnya. Situasi yang penuh kekacauan tersebut dikenal sebagai masa bersiap. Berlangsung sejak awal September 1945 sampai awal Januari 1946 di Jawa dan Sumatera. Kekerasan demi kekerasan terjadi dan tidak jelas siapa melawan siapa. Revolusi seperti memakan anaknya sendiri. Meskipun otoritas Republik sudah berdiri di Bogor, namun mereka tidak dapat menguasai situasi. Pengawasan terhadap berbagai aksi kekerasan masih sangat kurang, terutama untuk mencegah kemarahan para pendukung Republik yang dilampiaskan kepada orang-orang Belanda secara berlebihan. Pada masa yang bersamaan, pemerintahan Jepang telah runtuh, sementara pemerintah baru Indonesia masih cukup lemah. Penjara tua yang terletak di Paledang, Bogor, yang memiliki kapasitas 300 orang, harus dipaksakan untuk menampung lebih 1.200 tahanan yang terdiri dari orang-orang Belanda dan keturunannya. Sebagian besar tahanan didatangkan dari berbagai wilayah di Bogor dan Depok. Inggris yang melakukan inspeksi ke Paledang menawarkan kerjasama untuk memindahkan para tawanan ke kamp pengungsian yang sudah disiapkan di bekas kamp intermiran Jepang yang ada di Bogor. Di antaranya adalah kamp di Ursuline Kloster, kamp Kedung Halang, kamp Batalion 14 di Pabaton, dan kamp di Kota Paris. Aksi kekerasan tidak hanya dilakukan pada orang-orang Belanda saja, tetapi juga dilampiaskan kepada tentara Jepang yang tersisa. Di Pondok Gede, Cigombong, dekat Ciawi, terjadi peristiwa penyerbuan terhadap kamp tentara Jepang yang menewaskan 41 tentara Jepang, termasuk Letnan Kolonel Kawagisi. Awal Desember 1945, iring-iringan kendaraan pasukan sekutu pimpinan Inggris memasuki wilayah Bogor. Mereka semula menempati barak militer di kota Bogor. Namun, arsip militer tidak menjelaskan apakah pasukan Inggris menempati barak militer yang ada di Pabaton, di dekat Istana Bogor, Lawang Gintung, atau di dekat pabrik tapioka di Kedung Halang. Pada tanggal 8 Desember 1945, para pemimpin pasukan Inggris dan para komandan brigade berunding dengan pejabat Republik Indonesia yang terdiri dari perwakilan dari militer Inggris, Wali Kota Bogor versi Inggris, Presiden Bogor versi pemerintah Republik Barnas Tanuningrat. Dalam pertemuan tersebut, Inggris menyatakan ingin menguasai Istana Bogor. Namun, Presiden Barnas dalam 2 kali pertemuan menolak permintaan Inggris tersebut. Istana Bogor saat itu sudah diduduki oleh barisan pemuda pimpinan A.K. Yusuf. Mereka pun menolak mentah-mentah ultimatum sepihak dari Inggris dan menyatakan siap mempertahankan istana meski harus dengan cara bumi hangus. Namun atas perintah Sultan Syahrir, mereka pun dengan terpaksa meninggalkan istana. Seiring berpindahnya penguasaan atas Istana Bogor, jalannya pemerintah Karesidenan Bogor pun dipindahkan ke Dramaga. Dengan dikawal ketat kepolisian negara, seluruh petinggi pemerintahan Bogor dan keluarganya berangkat menuju daerah Dramaga. Selanjutnya, bendera Brigade Inggris India dikibarkan di Istana Bogor menggantikan bendera Republik Indonesia oleh prajurit Inggris India, Fazal Ali. Istana Bogor pada petang hari tanggal 9 Desember 1945 resmi dijadikan markas Brigade 36 Inggris. Setelah menguasai Istana Bogor, Inggris memperluas kekuasaannya. Kali ini, bengkel De Vries di Panaragan dan pabrik ban Goodyear di Tanah Sareal diambil alih Inggris. Begitu juga dengan bangunan-bangunan vital yang ada di dalam kota Bogor, seperti Hotel Salak, kantor kepolisian negara, dan sekolah, hingga gedung Karesidenan. Tanggal 9 dan 10 Desember 1945, konvoi sekutu bergerak meninggalkan Istana Bogor menuju kota Sukabumi, dikawal Batalion 5. Resimen Jat yang berkekuatan 3 kompi senapan, yang setiap kompinya berkekuatan 90 prajurit bersenapan, 1 detasemen mortir,
Detasmen Komunikasi didukung 2 kendaraan lapis baja tank M3 Stuart dengan senjata utama kanon 37 mm. Secara keseluruhan terdapat 175 kendaraan bermotor, seperti kendaraan lapis baja brand gun carrier, dengan 119 unit diantaranya adalah kendaraan logistik. Dalam perjalanan melintasi daerah Bojong Kokosan, sekitar pukul 15 atau 3 sore terjadi kontak senjata yang dilakukan pasukan TKR dibantu Laskar Pejuang dan rakyat. Terjadi pertempuran hebat selama 2 jam lebih yang menimbulkan banyak kerugian material dan korban jiwa dari pihak musuh. Untuk menghadapi TKR, Inggris mengerahkan pesawat-pesawat tempur miliknya dan juga mengirimkan bantuan. Selain itu, pasukan Inggris yang dihadang tersebut juga meminta pasokan medis dan ambulans dari Bogor dan Jakarta ke Bojong Kokosan. Pada waktu bersamaan di Istana Bogor tanggal 10 Desember 1945 terjadi kontak tembak. Pasukan Inggris dengan senapan mesin Bren membalas tembakan pihak pejuang Indonesia yang datang dari arah Kebun Raya. Pihak Inggris mencatat 3 pejuang Indonesia gugur dan ditemukan ceceran darah, tombak, serta beberapa bilah pedang. Kontak senjata kembali terjadi pada 11 Desember saat konvoi pasukan Inggris yang berangkat dari arah Gunung Batu menuju kota Paris dihadang barisan pejuang di tengah perjalanan. Dalam peristiwa penyerangan itu, seorang serdadu India tewas dan melukai seorang lainnya. Konvoi kemudian memutar arah kembali ke Istana Bogor. 15 Desember 1945, pasukan Inggris yang terlibat dalam pertempuran di Bojong Kokosan tiba di Bogor. Mereka menempati kamp di sekitar lapangan Sempur. Hari-hari berikutnya, pasukan Inggris berdatangan dan menempati bangunan-bangunan strategis dan vital di Bogor, seperti Biara Ursulin, kantor kepolisian negara di dekat stasiun Bogor, gedung-gedung sekolah dan hotel yang ada di dekat Istana Bogor, juga bangunan yang ada di dekat Kebun Raya. Sepanjang bulan Desember 1945, pertempuran antara pejuang Republik dengan pasukan Inggris India kerap terjadi di sejumlah wilayah seperti di sekitar museum, Pasar Bogor, dan Kampung Gudang. Pasukan sekutu di Jakarta mengirimkan militer Belanda untuk membantu menjaga situasi di Bogor. Namun, kondisi ini justru malah memperparah keadaan. Di Bogor, Belanda melakukan aksi tidak terpuji dengan operasi penggeledahan, pembakaran, serta menembaki rumah-rumah penduduk yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 16, 17, dan 18 Desember 1945. Operasi tersebut dilakukan di sekitar Panaragan Kidul, Gang Kepatihan, Gunung Batu, juga di wilayah Ciawi, Cinangneng, Ciluar, Depok, Cijeruk, Sindang Barang, Cikretek, dan Pagentongan. Aksi tersebut berhasil memukul mundur pejuang Republik Indonesia. Untuk meredakan situasi, Panglima Komandemen 1 Jawa Barat, Mayor Jenderal Abdul Qadir bersama Ajudan Kapten A.J. Mokoginta berangkat menuju Bogor dari Purwakarta untuk berunding dengan sekutu. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa TKR harus keluar dari Bogor demi kelancaran proses evakuasi tawanan perang Jepang dari Bogor. Hanya polisi negara dan polisi tentara yang boleh berada di Bogor untuk melakukan patroli bersama polisi militer serikat. Sejak itulah, Inggris dan Belanda menganggap kelompok bersenjata yang masih ada di Bogor adalah kaum ekstremis yang harus dibasmi. Sedangkan di luar kota Bogor, TKR masih bisa bergerak dengan leluasa. Pertempuran di dalam kota Bogor baru reda setelah sekutu meninggalkan kota Paris. Perjuangan rakyat Bogor ternyata tidak hanya melawan penjajah saja. Mereka juga harus mempersiapkan diri melawan para pemberontak yang sewaktu-waktu dapat merongrong kedaulatan bangsa dan negara. Begitu juga pemerintahan Karesidenan Bogor. Pada tanggal 23 Desember 1945, sebuah upaya kudeta terhadap Presiden Bogor, Barnas Tanuningrat, terjadi saat pemerintahan berada di Dramaga. Kudeta tersebut dilakukan oleh Ki Narya bersama kelompok yang menamakan diri Laskar Hitam.
Aksi mereka mendapat dukungan dari Laskar Gulung Bukut pimpinan C. Mamat, seorang eks-komunis yang merupakan orang paling dicari di Banten. Namun jalannya kudeta tersebut hanya bertahan 2 hari saja, karena pada tanggal 25 Desember 1945, pasukan gabungan dari Resimen Bogor berhasil menumpas Kinaria dan komplotannya. Pada hari yang sama, terjadi pertempuran di sekitar Jalan Banten atau yang kini bernama Jalan Kapten Muslihat. Pejuang yang terdiri dari barisan rakyat dan pelopor menyerang pasukan sekutu yang sedang berjaga di sekitar kantor polisi negara yang berada tidak jauh dari stasiun Bogor. Pertempuran dimulai dari kawasan Jembatan Merah sampai depan Toko Dezon atau Sinar Matahari. Peristiwa tersebut menyebabkan gugurnya Kapten Tubagus Muslihat setelah terkena tembakan musuh. Pada awal tahun 1946, jalannya pemerintahan di Bogor berangsur-angsur pulih, terutama setelah diberantasnya semua aksi-aksi pemberontakan oleh polisi dan TKR. Pada waktu yang bersamaan, tentara Belanda kian memperkuat pertahanannya. Beberapa tembok dilubangi untuk dipasangi mitralyur atau senapan otomatis untuk menghalau para pejuang. Mereka membuat pos-pos penjagaan di setiap jalan masuk dan keluar kota, termasuk di Jembatan Satu Duit, Jembatan Sempur, Jembatan Sarijan di Gunung Batu, juga di Cilendek. Penjagaan super ketat diberlakukan di tempat-tempat strategis, termasuk di sekitar Istana dan Kebun Raya Bogor, maupun di pintu-pintu masuk dalam kota, seperti di Kedung Badak, Kedung Halang, Ciburial, dan sekitarnya. Kawat-kawat listrik bertegangan tinggi dipasang di pagar sekitar Kebun Raya dan Istana Bogor. Pasukan Belanda juga menembakkan mortir secara serampangan dengan tujuan menakuti rakyat Bogor agar tidak membantu dan bekerja sama dengan apa yang mereka sebut sebagai kaum pemberontak atau ekstremis. Aksi agresi Belanda kian beringas dan membabi buta, tak segan mereka menembaki rakyat yang dianggap membantu para pejuang. Bahkan wakil wali kota Bogor saat itu menjadi korban penembakan yang dilakukan tentara Belanda yang memaksa masuk ke rumahnya dengan dalih demi keamanan. Buruknya lagi, tentara bayaran Inggris, Gurkha ikut melancarkan aksi penggeledahan rumah rakyat yang berujung kekerasan seperti menjarah harta benda, menembaki rakyat hingga kasus-kasus perkosaan. Kondisi ini memicu aksi protes dari residen dan pemerintahan Bogor. Mereka mengajukan tuntutan yang isinya antara lain menyuruh Gurkha menyerahkan senjata yang mereka jarah, membebaskan orang-orang yang diculik, mengembalikan barang-barang hasil jarahan, serta memerintahkan Gurkha untuk segera meninggalkan kebun raya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan terus terjadi di berbagai tempat di dalam dan di luar kota Bogor. Tak terhitung berapa korban jiwa yang berjatuhan selama masa agresi militer Belanda tersebut. Rangkaian pertempuran dan kontak senjata di Bogor sepanjang bulan Desember 1945 memperlihatkan bagaimana gigihnya perlawanan pejuang Indonesia dalam menghadapi sekutu dan kembalinya Belanda melalui pemerintahan sipil Nika.